Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menjunjung dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan kewajiban kita. Apalagi sekarang di penghujung bulan Syawal, dan baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Maka semangat ibadah kita akan terus berlanjut sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, karena merupakan perwujudan dari keimanan seseorang adalah bagaimana dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sampai datang ajal menjemputmu. Maka di sini kita tidak akan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ibadah dalam bulan suci Ramadan, kan, tapi ibadah yang kita lakukan kapanpun dari manapun, kita akan tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tafsir daripada surat Juz' Ammah, tafsir Juz 30, sampai kita kepada surat Al-Adiyah. Surat Al-Adiyah yaitu kuda-kuda yang berlari kencang. Surat ini terdiri dari 11 ayat. Terdiri dari 11 ayat, dan jumhur ulama menyatakan bahwa mayoritas ulama menyebutkan bahwa surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di kota Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di kota Makkah, atau termasuk bagian daripada surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah, itu ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seluruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya. Dan sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwa Al-Khaliq Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, sang pencipta, Tuhan kita yang memiliki alam semesta ini, maka dia boleh untuk bersumpah dengan makhluknya. Tetapi sebaliknya, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Kita wajib bersumpah hanya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena sumpah ini adalah bentuknya pengagungan. Kalau kita bersumpah dengan nama makhluk, berarti kita mengagungkan makhluk. Sementara kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah mengagungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, membesarkan hanya kepada Allah. Sehingga ketika makhluk ini dijadikan sumpah oleh Allah, berarti makhluk tersebut memiliki nilai kelebihan, memiliki nilai keistimewaan. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kuda. Walaupun ada ikhtilaf di antara para ulama, apakah Al-Adiyah jamak dari Adiyah, isim fa'il min al-adu, ya. Apakah Al-Adiyah di sini adalah kuda-kuda yang berlari kencang, ataukah Al-Adiyah di sini adalah onta, ya, onta. Di sini ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ya, yang dimaksudkan dengan Al-Adiyah adalah unta, wal ibil adiyah, ya. Dan sebagian ulama lagi, dan ini pendapat yang lebih kuat, yaitu jumhur para ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Adiyah adalah kuda-kuda yang berlari kencang, ya, kuda-kuda yang berlari kencang. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita akan lanjutkan tafsir.
daripada surah Al-Adiyat ini, dan kita akan mengambil beberapa hikmah daripada surat Al-Adiyat. Nah, kita baca, kemudian saya baca, Bapak Ibu sekalian ikut, setelah itu baru membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat yang sudah kita sebutkan. Ayat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah kita ta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang, ya, demi kuda-kuda yang berlari kencang, yang mengeluarkan suaranya, yang tergopoh-gopoh mengeluarkan suaranya, ya, suara dari perutnya ketika dia berlari, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mensifati tentang kuda yang berlari kencang, dan kuda ini pastinya adalah kuda yang istimewa, ya. Wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda yang berlari kencang sambil mengeluarkan. Dhabha ini adalah apa? Ma yusma' min ajwafil khayl hina ta'du bisur'ah, ya, itu suara yang didengar atau suara yang keluar dari lambung kuda tersebut ketika dia berlari sangat kencang, ya, sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fal muriyati qadha, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal muriyati qadha, kuda yang berlari kencang tersebut, ya, seraya memercikkan api, ya, dengan
dengan telapak kakinya ketika dia menginjakkan batu-batu, ketika dia berlari sambil menginjakkan batu-batu, maka akan memercikkan apa? Mercikkan api, ya, akan mercikkan bunga-bunga api. Falmuriyati qadha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa kalau kita dulu ketika nggak punya korek, menghidupin api gimana Pak? Ya, dengan cara apa? Kita benturkan batu sama batu kan gitu ya. Nah, begitu juga telapak kaki kuda itu kan ya diisi dengan apa? Atau dilapisi dengan besi. Ketika dia berlari kencang, ya otomatis dia akan menginjak bebatuan, maka akan mengeluarkan percik api. Subhanallah, betapa detailnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sifat kuda yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam surah Al-Adiyat. Falmuriyati qadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, falmughirati subha. Lalu kuda-kuda tersebut menyerang ke barisan musuh di waktu pagi, ya, menyerang ke barisan musuh di waktu pagi, ya, di waktu pagi. Dan ini merupakan kaidah bagi pasukan kaum muslimin ketika ingin menyerang suatu pasukan musuh atau ketika dia ingin menyerang suatu negeri, maka hendaknya ditunggu dulu sampai masuk waktu subuh, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berperang, maka beliau menunggu dulu sampai masuk waktu subuh. Ketika ingin menyerang suatu negeri atau suatu kampung, Rasulullah SAW menunggu dulu sampai masuk waktu subuh. Kira-kira di kampung tersebut, di negeri tersebut terdengar suara adzan atau tidak. Kalau tidak ada terdengar suara adzan, maka Rasulullah SAW persilahkan atau mengomandoi untuk menyerang atau ya menyerbu kampung atau negeri yang ingin dituju tersebut. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falmuriyati qadha, ya, dan kuda-kuda yang berlari kencang sambil memercikkan api. Sebagian ulama mentafsirkan ayat ini atau ayat yang kedua, falmuriyati qadha, adalah dengan apa? Dengan bahwa sesungguhnya kuda yang ditunggangi oleh mujahid, oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kuda tersebut dia menunggangi kuda untuk berperang di Allah Azza wa Jalla, akan membangkitkan semangatnya untuk apa? Akan membakar semangatnya untuk berperang di Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan membangkitkan semangatnya berperang di Allah Azza wa Jalla, sehingga membakar ya semangatnya untuk berperang di Allah Subhanahu wa taala. Atau dimaksudkan dengan falmuriyati qadha, kata para ulama, kata sebagian ulama, adalah yang dimaksudkan dengan falmuriyati qadha adalah apa? Lisan-lisan, lidah-lidah yang dapat ya memantik api ya peperangan, yang memantik fitnah kemudian menimbulkan peperangan. Itu sebagian penafsir para ulama, akan tetapi ya tafsir ini adalah tafsir yang tidak sahih. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini falmuriyati qadha adalah apa? Kuda-kuda yang berlari kencang sambil memercikkan api. Falmughirati subha, yaitu kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu pagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'atharna bihi naqah. Lalu kuda-kuda tersebut bergerak, fa'atharna, ya, harrakna, maka kuda-kuda itu kemudian bergerak, ya, sambil apa? Sambil ya menyebabkan naqa, sehingga dengan kuda-kuda tadi berlari kencang, ya, dan dia bergerak, maka dia akan menimbulkan
debu yang sangat banyak, ya. Nah, debu yang sangat banyak. Fa'atharna bihi naqa. Bergeraknya kuda tersebut akan menimbulkan debu-debu yang terbang. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa wasatna bihi jam'a. Maka dia pun apa? Menyerang ke tengah-tengah musuh, ya. Fa wasatna, maka kuda-kuda tersebut menyerang ke tengah-tengah musuh. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kita tentang, ya, jawab daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kuda-kuda tadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal insana li rabbih lakanud. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya betul-betul apa? Lamanu, ya, betul-betul lakafur, benar-benar kufur kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ditafsirkan oleh para ulama, ya, adalah la kafur la bakhil. Ya, sesungguhnya manusia kata Allah Azza wa Jalla, nah, kepada Tuhannya la kanud la bakhil. Bakhil, betul-betul bakhil kata Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia di sini sifatnya umum. Walaupun ada yang menafsirkan dengan manusia adalah orang-orang kafir. Innal insan, sesungguhnya orang kafir itu, ada yang menafsirkan demikian di antara tafsir ya para ulama. Innal insan kan bentuknya umum, tapi yang dimaksudkan dengan insan di sini kata sebagian ulama adalah orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir kepada Tuhannya betul-betul bakhil, betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir kedua ini. Tapi tafsir yang utama adalah yang pertama. Sesungguhnya apa? Innal insan di sini siapa saja dari manusia, mau dia kafir, mau dia muslim, ya, li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu secara umum adalah apa? Betul-betul bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa innahu ala dzalika la syahid. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, ya, dia manusia itu hunya kembali kepada manusia. Dan sesungguhnya dia manusia tersebut ala dzalika, terhadap yang demikian, yaitu terhadap yang demikian bahwa dia memiliki sifat apa? Kufur dan sifat bakhil, la syahid. Dia betul-betul menyaksikan, dia betul-betul mengetahui, ya, dia betul-betul mempraktekkannya, dan di depan matanya dia tahu bahwa dia adalah orang yang kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah orang yang bakhil, dan dia tahu bahwa dirinya demikian. Adapun tafsir yang kedua, wa innahu ala dzalika lasyahid, hunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala terhadap yang demikian benar-benar menyaksikan, ya, terhadap yang demikian apa? Terhadap perbuatan manusia yang kufur terhadap nikmat Allah, atau manusia yang bakhil, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menyaksikan, ya, betul-betul menyaksikan. Dan bisa apa? Kita gunakan dua-duanya dari tafsir ini. Bisa manusia itu sendiri yang dia memiliki sifat bakhil, kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak bisa mensyukurinya, ya, betul-betul dia menyaksikan, dia tahu bahwa dirinya demikian, ya. Dan yang kedua adalah Allah pun juga menyaksikannya, ya, Allah Subhanahu wa taala pun juga menyaksikannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu, ya, sesungguhnya manusia itu apa? Lihubbil khairi, ya, kecintaannya terhadap al khair di sini adalah al mal. Al khair di sini, ya, tidak diterjemahkan sebagai kebaikan secara umum, bukan. Akan tetapi al khair di sini adalah al mal. Dan sesungguhnya manusia itu amat sangat mencintai harta.
Ya, ini kata Allah Azza wa Jalla, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya. Dalam surah Al-Fajr juga Allah Subhanahu wa taala katakan ya, hubban jamma. Ya. Itu kecintaan terhadap harta betul-betul apa? Betul-betul luar biasa. Dan ini Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya. Nah, yang tidak dibolehkan, memang manusia, semua manusia, ya, secara umum pasti apa? Mencintai harta. Tetapi yang tercela adalah apa? Betul-betul mencintai harta tersebut. Syiddatu hubbihi lil mal. Kecintaannya terhadap harta betul-betul luar biasa. Ya. Sehingga orang disebutkan sebuah kaidah, kullama ishtadda hubbuhu lil mal kullama ishtadda bukhluh. Ya, setiap kali manusia itu sangat mencintai harta, sangat mencintai harta, maka setiap kali pula dia akan memiliki sifat apa? Bakhil. Ya, kullama ishtadda hubbuhu lil mal kullama ishtadda bukhluhu. Ya, setiap kali dia sangat cinta, ya, siapapun dari manusia tersebut, setiap kali dia sangat mencintai harta, maka setiap itu pula lah dia akan dibarengi dengan sifat apa? Kebakhilan. Ya, bakhil terhadap apa? Harta jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diinfakkan jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun secara umum manusia pasti mencintai harta. Ya, secara umum kita semuanya pasti mencintai harta. Tapi yang tidak disarankan atau yang tidak dibolehkan, ya, adalah apa? Kita berlebihan di dalam mencintai harta tersebut, sangat mencintai harta. Jadi kemudian, ya, kita pun apa? Meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, di antaranya apa? Tidak menunaikan hak harta tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika nanti seorang hamba akan menyuarakan atau akan memanggil hartanya, mali, nah, hartaku ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa laisa laka min malika, dan engkau tidak memiliki dari apa yang kau punyai daripada hartamu, melainkan apa? Illa ma akalta fa afnait, kecuali apa yang kau telah makan lalu dia akan apa? Habis. Ya, au labista fa ablait, atau harta yang kau punya itu adalah, ya, yang kau pakai lalu dia akan apa? Usang. Au tasaddaqta fa abqait, atau yang kau sedekahkan maka dia akan tinggal. Ya. Atau wa ma siwa dzalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun selain daripada itu fadahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain daripada itu, dari tiga tadi, maka dia akan apa? Dahib, maka dia akan kita tinggalkan, dia akan pergi harta tersebut, lalu kita akan tinggalkan untuk ahli waris kita. Ya, harta kita sejatinya adalah apa yang kita makan, maka dia akan habis. Lalu apa yang kita pakai, maka dia akan apa? Akan usang, habis juga. Maka yang ketiga adalah yang sebaik-baik harta yang kita miliki apa? Au tasaddaqta fa abqait, atau yang kau sedekahkan, maka dialah yang akan tinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, dan pernah kita sampaikan hadis ini tentang masalah, ya, nah, sedekah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, apa yang tertinggal, apa yang masih tersisa dari, ya, kambing yang barusan tadi dipotong. Maka kata Aisyah, ya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, yang tinggal adalah pundaknya Rasulullah. Ma baqiya illa katifuha, yang tinggal hanya apa? Pundaknya Rasulullah SAW. Yang lainnya sudah habis semuanya, sudah dibagi-bagi. Kata Rasulullah SAW, justru apa? Ya, yang tinggal itu adalah yang kita bagi-bagikan. Ya, adapun yang kita makan dari pundaknya ini, maka dia akan apa? Habis, selesai, enggak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak dicatat sama Allah. Tapi yang kita bagi-bagikan itu adalah yang tinggal di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Tabaraka wa taala mengatakan, afala ya'lamu idza
bu'thirama fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui, kata Allah, idza bu'thirama fil qubur, tatkala dia ukhrij, tatkala dia dibangkitkan dari dalam kubur, ya, yukhrajun min quburihim rabbil alamin. Apakah dia tidak mengetahui? Orang yang sangat mencintai harta tadi, ya, orang yang sangat mencintai harta, orang yang bakhil tadi, karena sifat manusia jemaah Allah azza wajalla, sebagaimana Allah azza wajalla katakan bahwa innal insana khuliqa halu'a, kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'an, kata Allah, kalau dia dapat keburukan dia akan apa? Dia akan menggerutu hatinya, dapat keburukan, dapatkan musibah. Jazu', suka mengeluh, ya, curhat ke sana kemari, mengeluh. Jazu', kata Allah azza wajalla, itu sifat manusia. Sifat manusia ini semuanya umum. Dan insana khuliqa halu'a, kata Allah, idza massahu syarru jazu' wa idza massahu al-khairu manu'. Tapi kalau dia sudah dapat kebaikan, dia lupa, ya. Maka dia apa? Manu adalah orang yang paling bakhil, kata Allah azza wajalla. Itu sifat manusia. Untuk menghilangkan sifat ini, karena ini sifat yang bisa menimpa kepada semua manusia, ya, kalau dapat keburukan dia suka berkeluh kesah, mengumpat ke sana kemari, mencela dan seterusnya. Kalau dapat kebaikan justru dia adalah orang yang paling bakhil. Untuk menghilangkan sifat ini disebutkan oleh Allah azza wajalla ada obatnya, ya. Orang-orang yang terhindar dari sifat-sifat tersebut, kata Allah azza wajalla, illal musalli, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang betul-betul memperhatikan urusan salatnya. Jadi orang yang tidak tertimpa dengan musibah, yaitu apa? Memiliki sifat yang buruk tadi, bakhil, kemudian juga suka berkeluh kesah, ya, kesana kemari berkeluh kesah, ya, menyampaikan perihalnya dan seterusnya, ya, tidak bisa bersabar dengan musibah yang menimpa kepadanya. Maka orang yang seperti ini diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa memperhatikan urusan salat. Ya, karena salatnya sejatinya melapangkan hati, melapangkan dada kita, dan membuat seorang apa? Tenang hidupnya, ya, menjadikan ketenangan dalam hidup, karena kedekatan dia kepada Allah dibangun lewat salat, ya. Maka jemaah Allah azza wajalla mengarungi kehidupan ini hanya ada dua kuncinya, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa? Kita dapat bersyukur kepada Allah lewat nikmat yang Allah azza wajalla berikan kepada kita. Atau yang kedua adalah apa? Kuncinya kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah yang menimpa kepada kita. Karena ada orang yang nggak sanggup, kalau dapat nikmat dia diam aja. Kalau dapat nikmat dia orang yang bakhil. Tapi kalau dapat musibah dia umbar kemana-mana musibahnya untuk mencari simpati dan perhatian orang. Nah, ini nggak boleh, cuma nggak boleh, ya. Mana akidah kita, mana iman kita kepada Allah subhanahu. Namanya kehidupan seorang muslim pasti akan mendapatkan dua hal ini. Ibarat roda yang terus berputar. Karena yang dia dapat nikmat dia syukuri. Ketika dia dapat musibah dia apa? Dia sabar. Jangan ketika dia dapat nikmat dia diam-diam, ya, nggak berbagi kepada kaum muslimin atau nggak berbagi kepada manusia. Tapi ketika dia dapat musibah dia berbagi cerita kepada manusia. Apalagi cerita ini terselubung dengan niat apa? Ingin mencari simpati orang, mencari perhatian, atau ingin mencari, ya, nah, supaya orang akan bantu dia. Oh, ya, ini akan merusak akidah seorang. Ya, orang yang memiliki akidah yang kuat, orang yang beriman tidak akan demikian. Dapat nikmat dia bersyukur, dia bisa berbagi. Dapat musibah dia apa? Dia bersabar. Dia sembunyikan musibah itu, ya. Dia berusaha untuk sembunyikan musibah tersebut, bukan diumbar, diumbar, ya. Kalaupun misalnya kemudian ada orang yang tahu atas orang tersebut ingin bantu Anda, maka persilakan, tidak meminta. Tapi kalau niatnya untuk mencari simpati, nah ini yang perlu kita pertanyakan, ya, akidah kita mana, ya.
kita bertahun-tahun belajar akidah, tapi apa? Tapi ya nggak lolos kita, tidak lulus kita dengan apa? Dengan akidah yang sudah kita belajar bertahun-tahun tersebut. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Azza wa Jalla, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya ya dia akan dibangkitkan, akan dikeluarkan apa saja yang ada di dalam kubur, maka akan dikeluarkan berupa apa? Jasad-jasad daripada manusia. Maka dia akan keluar dari dalam kuburnya secara utuh, tidak ada yang tersisa sedikit pun, utuh, sempurna. Ya, sempurna. Bahkan yang tadinya ya kulit daripada kelamin yang sudah dihitam akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala utuh sedia kalanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wa hussila ma fis sudur. Lalu apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan wa hussila ma fis sudur, dan Allah Azza wa Jalla akan menampakkan apa saja yang ada di dalam hati manusia. Apa saja yang ada dalam hati manusia, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Ya, apa saja yang ada dalam hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Nah, di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apa? Pertama tentang bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Apanya yang dibangkitkan, Pak? Jasmaninya. Lalu wa hussila ma fis sudur, Allah akan sebutkan, Allah akan keluarkan isi hati daripada manusia itu. Berarti dua-duanya akan ditampakkan, akan dikeluarkan oleh Allah. Jasmaninya akan dikeluarkan, isi hati daripada kita semuanya akan ditampakkan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa isi hati kita? Macam-macam. Ya, macam-macam. Kadang-kala terlintas daripada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kadang-kala ya punya sifat riya, ya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin didengar dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Belum lagi kita punya niat-niat yang sangat banyak, niat-niatnya yang bermacam-macam. Ya, orang punya niat ini, niat itu dan seterusnya. Ya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hilang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Maha tahu. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Lalu kelak pada hari kiamat akan dikeluarkan semua isi hati manusia tersebut. Isi hati kita, jemaah Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita hidup ini mengarungi kehidupan kita 70 tahun, 65 tahun, 50 tahun, isi hati kita semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ya niatkan, apa yang terlintas daripada isi hati kita akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditampakkan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari alam kuburnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbahum yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, inna rabbahu bihim yawma idzin la khabir. Ya, dengan mereka semuanya, yaitu dengan manusia, yauma idzin la khabir. Maka dengan manusia semuanya ini apa? Yauma idzin la khabir, betul-betul apa? Ya, dan pada hari itu pada hari kiamat, betul-betul la khabir, betul-betul akan ya memberitahukan apa yang mereka lakukan. La khabir, betul-betul akan memberitahukan apa yang mereka lakukan. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengungkapkan semua yang telah kita lakukan di dunia ini. In kana khairan fa khairun. Kalau dia memang amal kebajikan yang kita lakukan berupa kebaikan, maka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala balas adalah kebaikan. In kana syarran fa syarrun. Kalau memang dia adalah amal keburukan, maka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlihatkan dan akan dibalas dengan keburukan yang serupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi manusia sedikit pun, ya. Wa ma yadhlim rabbuka ahada. Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun dari manusia. Tetapi justru manusia itulah yang berbuat dosa dan menzalimi dirinya sendiri.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah dengan apa? Dengan kuda yang berlari kencang, ya, sambil mengeluarkan suara yang memekikkan suaranya. Lalu kuda tadi berlari kencang sambil memercikkan api ketika dia ya berlari dengan kencangnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bahwa kuda yang berperang, ya, kemudian dia menyerang musuh di waktu pagi, ya, lalu menimbulkan debu-debu di terbangan, maka kuda itu akan merongrong masuk ke tengah-tengah musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia kepada Tuhannya betul-betul bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bakhil adalah orang yang apa? Ya, orang yang memiliki hati yang hanif, orang yang memiliki ya jiwa yang hanif, jiwa yang bersih. Ya, sehingga dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bukhul. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, dan perbedaan antara, atau para ulama menyebutkan perbedaan bakhil dengan apa? Asyuh, bakhil dengan syahih. Ya, asyuh, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terjauhkan daripada sifat pelit, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, para ulama menjelaskan tentang perbedaan asyuh syahih dengan al-bakhil. Apa perbedaan? Kalau kita terjemahkan, dua-duanya maknanya adalah dua-duanya maknanya sama, itu bakhil. Tetapi syahih atau syuh dengan bakhil berbeda. Ya, kalau syahih itu adalah orang yang bakhil hatta kepada dirinya bakhil. Itu namanya syahih. Atau syuh. Syuh itu adalah orang yang bakhil, orang yang sangat kedengkul, orang yang sangat bakhil. Ya, orang yang sangat bakhil. Ya, bakhilnya bukan hanya kepada orang lain, bakhil kepada dirinya sendiri pun dia bakhil. Ya, bakhilnya bukan hanya kepada orang lain saja, tapi bakhil kepada diri sendiri. Sehingga apa? Ya, hajat untuk dirinya dia nggak penuhi. Dia berusaha untuk apa? Menyimpan hartanya. Ya, disimpan harta untuk dirinya, untuk keperluan dirinya sendiri, dia tidak apa? Tunaikan dengan baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jiwa itu memiliki apa? Hak, ya, terhadap engkau yang memiliki jiwa tersebut. Ya, nah, jiwa butuh rehat, butuh untuk apa? Ya, butuh untuk ya, nah, beribadah dan seterusnya. Maka kita tunaikan semua. Adapun bakhil adalah apa? Ya, bakhil adalah orang yang pelit kepada orang lain, tapi kepada dirinya tidak. Tapi kepada orang lain dia pelit. Itu disebut dengan bakhil. Ya. Dan sebaik-baik manusia adalah apa? Orang yang memiliki sifat apa? Ya, sifat jar. Nah, di antara sifat terpuji, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki sifat al-ithar. Al-ithar itu apa? Orang yang mengutamakan orang lain, orang yang membantu orang lain, bahkan dia mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu sahabat apa? Kaum Ansar, mereka mengutamakan ya kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Hasyr. Ya, innal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, padahal mereka butuh tapi mereka mendahulukan yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin dibandingkan diri mereka. Walau kana bihim, kata Allah, khassasah. Walaupun mereka butuh terhadap apa yang mereka berikan, apa yang mereka bantu, apa yang mereka persembahkan kepada kaum Muhajirin. Ya, ini dicontohkan oleh kaum Ansar. Ya, itu sifat al-ithar. Al-ithar adalah apa? Mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya, walaupun dirinya sangat membutuhkan. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dari surat Al-Adiyat ini, ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah apa? Hendaknya kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Ya, atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, hendaknya kita bisa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lewat apa? Lewat syukur, lewat hati kita. Kita mengakui bahwasanya nikmat itu semuanya datang dari Allah Taala. Nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Lalu lewat lisan kita mengakui, memuji Allah Subhanahu wa taala lewat nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Lalu kita melaksanakan atau menggunakan, membelanjakan, ya, nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi syukur yang sempurna itu adalah syukur lewat tiga hal. Lewat hati kita meyakini semua min fadli Rabbi, semua merupakan karunia dari Tuhan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukan kita menyebutkan bahwa nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu datangnya semata-mata dari kita, menyandarkan nikmat tersebut datang dari seseorang, dari hasil kerja kerasnya, hasil usahanya, hasil bisnisnya. Nikmat tersebut, ya, dia sandarkan dari ilmunya, dari jabatan dan pangkatnya. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Ini bisa masuk ke dalam terjerumus ke dalam kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Qarun menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepada dia sandarkan lewat apa? Ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun. Ya, ini hikmah yang pertama daripada atau pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa? Seorang mukmin hendaknya bisa berbuat sabar. Ya, sabar dari musibah yang menimpa kepadanya. Memang tidak mudah. Ya, musibah yang menimpa kepada kita dia tidak mudah. Dan sabar, kata para ulama, dibagi menjadi tiga. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, ya, sabar di dalam menjauhi dosa dan kemaksiatan. Lalu sabar yang ketiga adalah sabar apa? Sabar terhadap musibah yang menimpa kepada seseorang. Maka ini hendaknya kita berupaya untuk bisa sabar. Ya. Dan sabar yang paling sulit adalah dibagi lagi oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sabar ketika, ya, sabar ketika kita ditimpa musibah dibagi menjadi dua. Ya, kalau sabar tadi secara umum ada tiga, ya, sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi dosa, sabar mendapatkan musibah. Nah, sabar mendapatkan musibah dibagi menjadi dua. Itu sabar ketika musibah itu datangnya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar yang kedua adalah sabar ketika musibah itu datang dari manusia. Jadi musibah itu kan tidak semuanya, ya, penyebabnya langsung datang dari Allah. Walaupun musibah itu semuanya datang dari Allah. Itu Allah yang takdirkan. Tapi penyebabnya bisa jadi tidak datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung dari Allah, di antara contohnya apa? Sakit. Ya, Allah takdirkan kita sakit. Sudah, kita harus apa? Sabar. Orang mau gak mau, ya, dia menerima atau tidak menerima, lama-kelamaan dia akan sabar dengan sakit yang menimpa kepadanya. Karena memang sakit itu langsung ditakdirkan oleh Allah SWT. Tapi yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yang paling berat adalah apa? Sabar menghadapi musibah yang datang dari manusia. Ini yang paling berat. Ya. Ini yang paling berat ketika musibah itu datang dari manusia. Kita diganggu sama orang di jalan, kita disalib, gitu ya. Bisa nggak kita sabar, Pak? Salib tiba-tiba, ya. Nah, kita dizalimi sama orang. Kira-kira bisa nggak kita sabar? Nah, di sini disuruh untuk bersabar. Dan memang sabar yang inilah yang paling sulit. Kalau sabar musibah yang datang dari Allah, lama-kelamaan orang akan dengan sendirinya pasrah, sudah datang dari Allah. Mau kita mengumpat Allah nggak bisa. Ya. Tapi yang paling sulit adalah ketika sabar menghadapi ujian dari manusia, dari jalan tetangga, kita difitnah, ya, kita dicemooh, ya, kita dimaki dan seterusnya, kita diganggu, anggota keluarga kita disakiti dan seterusnya. Ini sulit bagi kita. Ya.
Maka di sini butuh bagi kita semua itu sabar. Dan ini juga terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW. Ya, kepada sahabat Rasulullah SAW, bahkan sekali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau memiliki anak Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah oleh Utsaidah. Ya, nah, difitnah oleh siapa? Oleh saudara beliau sendiri. Ya, oleh keluarga beliau sendiri. Difitnah apa? Difitnah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Ya, itu hadisatul ifk, itu peristiwa apa? Berita bohong disebarkan oleh orang munafik tentang istri Rasulullah SAW itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ya, Utsaidah ini adalah keluarga daripada Abu Bakar dan orang yang miskin. Ya, semua kebutuhan dia dibantu oleh Abu Bakar, dipenuhi sama siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semua kebutuhan kehidupannya dibantu, ya, disupport sama Abu Bakar. Tahu-tahu balasannya bukan kebaikan, akan tetapi balasannya justru keburukan. Dia ikut menyebarkan berita bohong itu di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah. Maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi membantu orang tersebut, tidak lagi membantu orang Musa. Maka turunlah ayat yang mengatakan apa? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ya, hendaklah seseorang itu, kata Allah, ya'fu, ya, bisa memaafkan, wal yasfahu, dan bisa melupakan dosa, ya, orang lain yang dia lakukan kepada Anda. Maka kemudian kata Allah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah, ya, kalian menginginkan, nah, tidakkah kalian mencintai kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maka Abu Bakar ketika mendengarkan ayat ini mengatakan, bala wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhanku, aku ingin semua dosaku diampuni. Maka seketika itu juga Abu Bakar langsung apa? Meralat, yang ucapannya yang tadi sudah bersumpah tidak akan lagi membantu Utsaidah. Maka dia pun mengatakan dia akan melanjutkan untuk membantu daripada Utsaidah. Ayat ini turun fi sya'ni Abu Bakar. Ayat ini turun, ya, pada peristiwa atau pada perkara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi memang tidak semudah yang kita ucapkan. Ya. Nah, prakteknya tidak semudah yang kita ucapkan. Sabar menghadapi apa? Gangguan manusia. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini diantara hikmah yang dapat kita ambil daripada apa? Ayat di dalam surah Al-Adiyat. Kemudian berikutnya adalah apa? Bahwa sifat al-bukhl merupakan sifat tercela. Sifat bakhil adalah sifat yang sangat tercela. Maka tidak ada di dalam, ya, hadis ataupun dalam ayat Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang sifat bukhl ini adalah sifat yang baik. Sifat bukhl, sifat bakhil, ya, sifat pelit adalah merupakan sifat yang tercela. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat apa? Dari sifat bakhil ini, ya, dari sifat bakhil. Kemudian yang berikutnya, sifat yang tercela berikutnya adalah mencintai harta berlebihan. Ya. Nah, pada umumnya manusia pasti mencintai harta. Ya, manusia pasti mencintai harta. Nah, tidak ada dari manusia yang tidak mencintai harta. Pada umumnya manusia mencintai harta, tapi berlebih-lebihan dalam mencintai harta menjadikan seseorang apa? Imma dia akan bakhil, atau menjadikan seseorang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang itu kalau sudah kaya, Pak, maka apa yang terjadi? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qalam. Apa kata Allah? Ya, kalla innal insana la yatgha. Ya. Sesungguhnya, kalla, kata Allah sekali-kali tidak. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu betul-betul apa? La yatgha. Apa la yatgha? Betul-betul melampaui batas. Manusia itu suka melampaui batas. Tagha itu apa? Suka berbuat zalim. Manusia itu suka berbuat zalim, kata Allah Azza wa Jalla. Kapan dia berbuat zalimnya? Orang miskin. Nah, suka tak dia? Nah, bapak sekalian, nah, berbuat zalim. Orang yang punya harta tahu-tahu dia suka berbuat zalim. Nah, ada juga, ya. Tapi kebanyakan manusia yang berbuat zalim itu ketika dia punya apa? Kekuasaan. Ketika dia punya apa? Harta.
Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, kata Allah. Tatkala dia melihat dirinya telah apa? Kaya raya. Ya, ketika dirinya sudah memiliki segala-galanya dari harta ini, ketika dia memiliki harta, maka dia akan berbuat zalim. Zalim tidak hanya kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, tidak lagi beribadah kepada Allah. Di saat miskin rajin datang ke rumah Allah, menghadap kepada Allah, bersimpuh, tahajud, qiyamul lail. Ketika sudah dilancarkan bisnisnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia dapat bisnis yang menyebabkan hartanya berlimpah-limpah, akan dalam waktu sekejap gitu ya, lupa dia, enggak lagi tahajud, enggak lagi dia apa? Qiyamul lail, enggak lagi datang ke rumah Allah. Zalim, la yatullah, kata Allah. Betul-betul apa? Zalim. Zalim terhadap dirinya maupun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajiban, atau zalim yang lain, yaitu yang ketiga, zalim kepada orang lain. Ya, orang kalau sudah punya harta, maka dia akan mudah untuk berbuat zalim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya dari surah Al-Adiyat ini berikan ya pengetahuan kepada kita tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan perkataan yang kita ucapkan, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang kita bersihkan dalam hati kita, semuanya akan dimunculkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, sebagaimana surat atau sebagaimana ayat ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Lalu Allah menutup ayat ini atau surat ini dengan mengatakan inna rabbahum yawma idzin khabir. Allah Subhanahu wa taala akan menginformasikan, memberitahukan semuanya, khabir. Jadi orang yang khabir itu apa? Orang yang ahli, orang yang lihai, orang yang pandai. Ya, orang yang betul-betul pengalaman, khabir. Itu namanya orang dikatakan apa? Betul-betul pengalaman itu dikatakan orang yang khabir. Khabir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabarkan semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, semua yang kita niatkan ya dahulu di dunia ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan informasikan kepada kita semuanya kelak pada hari kiamat. Maksudnya apa? Dengan ayat ini menjelaskan, mewanti-wanti kepada kita, afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia dari alam kuburnya, akan ditampakkan semua isi hatinya, lalu kelak pada hari kiamat Allah akan informasikan semuanya. Tujuan Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat ini supaya kita tidak melakukan apa? Tidak melakukan kebakilan, tidak berbuat zalim, tidak berbuat hal-hal yang tercela yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Kenapa? Karena semuanya akan tampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah masih juga demikian, maka bersiap-siaplah. Ya, kalaulah masih melanggar, maka bersiap-siaplah untuk ya semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah bisa sampaikan surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita, berikan manfaat kepada saya dan kepada jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Kayaknya sudah masuk di surga ya? Hampir ya? Baik, tinggal 2 menit lagi Pak ya? Nah, tinggal 3 menit lagi. Kita sama-sama tunggu waktu syuruk supaya kita apa? Supaya kita bisa melakukan sholat 2 rakaat sebelum kita meninggalkan masjid ini. Ada faedah yang ketinggalan. Nah, jemaah Allah Azza wa Jalla belum ada faedah yang ketinggalan, yaitu apa?
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fal mughirati subha. Maka kuda-kuda yang menyerang di waktu pagi atau di waktu subuh. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal tersebut, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang suatu kampung atau suatu negeri melainkan ya apabila di negeri tersebut tidak dikumandangkan adzan. Maka apa faedah daripada adzan? Jemaah Allah sekalian, apa faedah daripada adzan? Ya. Tapi apa faedah daripada adzan? Minimal ada dua faedah daripada dikumandangkannya adzan. Nah, faedah yang pertama apa? Untuk mengumpulkan manusia dalam melaksanakan sholat. Yang mengumpulkan manusia ya untuk melaksanakan sholat. Ini faedah yang pertama. Jadi, faedah dikumandangkan adzan itu adalah untuk mengumpulkan manusia melaksanakan sholat. Maka faedah yang kedua adalah hiqnud dima inda wujudil adzan. Ya, faedah adzan yang kedua apa? Menjaga nyawa seseorang, menjaga ya agar darah tidak ditumpahkan. Hiqnud dima. Ya, ketika adanya adzan. Makanya Nabi SAW tidak akan menyerang suatu negeri melainkan di negeri tersebut tidak terdengar adzan. Kalau terdengar adzan, maka darah mereka, harta mereka akan terjaga. Nah, selain daripada faedah ini, kalau tidak ada, maka tidak ada adzan. Ya, kalau tidak ada didapatkan dari dua faedah ini, maka tidak ada adzan. Nah, maksudnya apa? Ya, ada itu tujuannya untuk berkumpulnya manusia melakukan sholat. Berarti, kalaulah apa? Ada seorang memandangkan adzan, bukan untuk dua faedah ini diantaranya, maka tidak ada apa? Adzan atau tidak disyariatkannya adzan. Ya, nah tidak disyaratkannya adzan. Nah, di antaranya apa yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Nah, masih dilakukan apa? Nah, adzan di kuburan. Apa faedahnya? Adzan di kuburan. Mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat di kuburan kan tidak? Ya. Jadi, adzan di kuburan ketika seseorang atau ketika jenazah telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka ini jelas ya tidak memiliki faedah yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga kata para ulama, kalau dua faedah ini tidak ada, maka tidak disyaratkannya apa? Adzan. Ya. Begitu juga dengan hadis yang menjelaskan tentang apa? Mengumandangkan adzan ke telinga bayi yang baru lahir. Ya, tinggal bayi yang baru lahir, dan hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Ya, karena adzan disyaratkan itu untuk ya faedahnya tadi untuk dua hal yang kita sebutkan. Allah taala alam. Baik. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala sampai di sini. Ada pertanyaan. Oh, telah ya. Baik. Nah, tadi disampaikan tentang ibadah ya, yang tidak mau ya, memberikan kepada orang yang telah mengikut. ya. Kalau dalam satu dari kita dizolimi orang, Ya. terkait dengan misalnya harta kita, lalu kita dalam hal itu kata ini lagi deh. Misalnya karena amanah yang sebelumnya nggak selesai kan gitu ya. Apakah itu masuk dalam kaitan ini? Betul, masya Allah. Ini mirip-mirip ya. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini kita lihat orang yang sedang membutuhkan tersebut. Ya, orangnya amanah atau tidak. Tapi kadang-kala ya, ada orang yang memang hobinya itu suka pinjam ke sana kemari. Dan ketika dia minjam, masya Allah, ya, dengan kata-kata yang manis, kan gitu ya, dengan WA yang baik, ya. Maka ketika sudah dapat dia uang yang kita pinjam tersebut, dengan perjanjian dia akan kembalikan tepat pada waktunya, ternyata dia tidak mengembalikan tepat pada waktunya. Setelah waktunya tiba, dia pun juga tidak mengucapkan misalkan afwan atau mohon maaf saya belum bisa mengembalikan dan seterusnya. Justru dia malah pengennya minjam lagi, kan gitu. Ini model yang seperti ini nih, ya kadangkala
ya bisa menjadi kebiasaan atau penyakit dia, suka minjam sana sini. Maka ya kita yang tahulah kondisi seseorang, ya, atau bisa sebagai seorang mukmin kita punya firasat kan gitu ya. Nah, firasatul mukmin hakun kata Nabi. Dan firasat seorang mukmin itu adalah benar. Kalau memang kita melihat dia punya kebiasaan hal seperti itu, punya sifat seperti itu, punya karakter yang suka pinjam dan tidak punya tanggung jawab, maka jangan kita pinjamkan lagi. Kenapa? Karena akan menambah dosa dia kan gitu. Akan menambah dosa dia. Apalagi dia meminjam ini niatnya sebenarnya nggak pengen dikembalikan, dan dia nggak sanggup untuk mengembalikan pinjaman yang dia pinjam. Maka yang demikian kata Nabi SAW, orang yang minjam harta, orang yang minjam sesuatu kepada saudaranya mukmin, lalu dia berniat untuk tidak mengembalikan pinjaman yang dia ambil, maka dia sama dengan apa? Pencuri. Ya, dia kata Nabi SAW sama dengan pencuri. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, pencuri itu tidak hanya orang yang mengambil harta yang sudah tersimpan lalu dia ambil, ya, orang yang mengambil harta yang sudah digembok, yang sudah dikunci lalu dia ambil. Ya, pencuri itu bisa jadi kata Nabi SAW adalah orang yang minjam harta orang lain lalu berniat untuk tidak dikembalikan. Dan ini sering kadang-kala orang-orang awam, orang di luar sana, ya, bahkan bukan hanya orang luar ya, orang yang sudah duduk mengaji pun juga masih aja minjam kemudian apa? Nggak tahu untuk mengembalikan. Ya, ini yang kadang-kala menjadi penyakit. Kalau kondisi seperti itu jangan kita pinjam lagi. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu jangan pinjamkan lagi. Kecuali kalau kita mau berbaik hati kepada dia, ya sudahlah. Yang pertama kita ikhlaskan, yang kedua kita mau bantu dia, silakan. Ya, kalau kita mau bantu gitu ya. Tapi kalau memang ini orang punya kebiasaan, jangan diterusin. Ya, karena akan menambah dosa dia, justru akan menambah dosa dia. Ya, akan menambah dosa dia. Dan ini juga ada juga menjadi satu pengalaman ya. Pengalaman seseorang itu apa? Ya, sudah dikasih pinjaman sekali, dia minjam kemudian dikasih. Ya, nggak lama kemudian dia minjam lagi, dikasih juga. Nah, padahal kebutuhannya yang sifatnya primer ya, kalau tidak bisa kita katakan sekunder, hal yang sifatnya yang harusnya dia sebagai kepala rumah tangga, dia bisa memanage kan gitu ya, dia bisa memanage pemasukannya. Dia minjam untuk apa? Untuk bayar les anaknya. Ya, dia minjam untuk bayar kontrakan rumahnya. Ini kan suatu hal yang sangat menyedihkan gitu. Mestinya dia sebagai kepala rumah tangga, dia punya tanggung jawab. Dia bisa manage hartanya, dia bisa manage pemasukannya. Ya, untuk hal-hal yang penting seperti itu dia harus utamakan, dia harus dahulukan. Ya, justru untuk mencari simpati orang, ya, justru dengan dia beralasan demikian. Ya, Pak, saya kontrakan saya harus dibayar tanggal sekian, kalau enggak saya akan diusut. Jadi ini kan simpati orang jadinya. Ya, untuk tergerak hati orang. Padahal mestinya dia sebagai kepala rumah tangga, dia harus tanggung jawab kepada anak dan keluarganya kan begitu. Dan dia harusnya malu untuk mengungkapkan itu kan gitu. Karena ini termasuk orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya, sekali, dua kali guys pinjaman dan dia berkomitmen ingin dia bayar nanti misalkan selepas Syawal setelah dapat THR. Tahu-tahu berikutnya dia minjam lagi, dia mau minjam lagi. Yang pertama dia nggak sebut, dia nggak mengungkapkan mungkin merasa bersalah atau apa gitu ya. Justru yang ketiga dia meminjam lagi yang lebih besar, ya. Dan dia mau berkomitmen lagi, nanti saya akan cicil pembayarannya. Yang pertama, komitmen pertama dia nggak lunasi, gimana dengan komitmen yang kedua? Gimana orang mau bisa percaya kan gitu ya? Nah, jadi kita akan lihat kondisi seseorang tersebut. Kalau memang tidak memungkinkan, maka jangan kita pinjami. Ya, kecuali kalau kita mau berbaik hati, ya sudah kita ikhlaskan, kita bantu dia. Nah, kita bantu. Ya, dengan kondisi dia yang terdesak misalkan. Ya, tapi Allah Taala. Nah, demikian. Kita cukup dengan doa kepada Allah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.